Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan saya Bapak Rudi Dositayono dalam mata pelajaran daring teknologi dasar otomotif ya. Kali ini kita akan membahas tentang K3. Apa itu K3? K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya ketika kita bekerja, yang harus kita utamakan adalah keselamatan kita, kesehatan kita di saat kita bekerja. Ya. Kalau dalam buku kalian, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya supaya pekerja terhindar dari kecelakaan, peralatan produksi tidak rusak, dan hasil produksinya aman. Kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi sehat bagi pekerja dan lingkungannya. Nah, kalian bisa sambil membuka buku kalian di halaman 8 ya. Itu tentang K3. Terus kemudian apa tujuan dari K3? Ada beberapa di sini. Salah satunya adalah melindungi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan hidup. Ya, makanya ketika kita bekerja, disitulah keselamatan yang kita utamakan. Ya, untuk alat-alat yang kita gunakan ada 7 jenis ya. Yang pertama alat keselamatan kerja ya. Ada alat pelindung mata ya. Tentu saja kita harus menggunakan kacamata. Supaya apa? Supaya mata terlindung dari misalkan dari panas, dari sinar yang menyilaukan, dan juga dari debu. Ketika kita beneri motor ya, mungkin yang kita beneri itu bisa mengenai mata, maka kita memerlukan kacamata ya, pelindung mata. Untuk yang kedua ada pelindung telinga ya, seperti ini. Nah, kita wajib menggunakan itu supaya telinga kita tidak terasa bising ya. Kemudian yang ketiga ada pelindung kepala helm lah. Kepala kalau kita sekolah ya pasti topi. Kenapa kita harus pakai topi? Ya supaya tidak, ketika kita di bengkel itu tidak mungkin terbentur atau mungkin kejatuhan benda kerja dan lain sebagainya. Di situ harus ada. Kemudian ada pelindung hidung. Pelindung hidung itu seperti masker. Nah, kenapa kita harus pakai masker? Ya supaya tidak mengganggu pernafasan kita. Misalkan kita sedang memperbaiki motor ya, motor kan biasanya setelah diperbaiki kita pakai motor itu misalkan digas-gas seperti itu. Nah, itu kan nanti asapnya keluar, baunya akan mengganggu pernafasan kita seperti itu. Nah, kemudian ada pelindung tangan. Pelindung tangan ini yang pasti harus dipakai. Karena apa? Karena yang kita pegang itu adalah benda-benda keras pastinya. Nah, ketika kita misalkan posisi kita membeneri mesin, pasti selain panas dia juga pasti keras. Ketika kita megang benda seperti itu, kita harus menjaga tangan kita agar tidak terluka seperti itu. Kemudian alat pelindung kaki, tentu saja kita harus pakai sepatu ya. Ketika kita mengangkat benda kerja, kemudian kita nggak tahu kecelakaan itu seperti apa, makanya kita pakai pelindung diri. Pas kita ngangkat benda kerja, misalkan blok mesin ya, kita angkat. Nah, ketika tangan kita licin, blok mesin itu bisa jatuh. Ketika kita tidak pakai sepatu, nah disitulah kaki kita akan terluka. Makanya kita perlu menggunakan sepatu seperti itu. Kemudian ada pelindung badan, workpack. Itu yang pasti harus wajib pakai workpack ya. Selain melindungi badan kita dari apapun itu yang kita kerjakan itu, misalkan kotoran pun juga diri kita akan terlindung ketika kita menggunakan workpack ya. Kita praktek itu wajib pakai workpack seperti itu ya, dari percikan-percikan mungkin api atau apa itu
pada kita. Ya, terus kemudian kalian lihat di buku kalian di halaman 8 sampai dengan halaman 12. Nah, di situ kita membahas tentang K3. Nah, kemudian ada resiko kecelakaan kerja juga. Setiap pekerjaan punya resiko, ya. Makanya kita pakai safety shoes itu tadi, safety untuk semuanya, alat pelindung diri yang saya jelaskan tadi itu wajib digunakan. Ya. Terus kemudian setelah itu kalian baca-baca, kemudian dirangkum ya. Setelah kalian rangkum, kalian akan mengerti bagaimana cara bekerja kita sebagai anak teknik, ya. Kita harus menggunakan prosedur, harus menggunakan alat pelindung diri seperti itu. Ya, mungkin itu dulu ya. Kalau terlalu banyak kasihan kalian juga. Nanti kalian bisa baca-baca di buku, kalian bisa rangkum di buku. Nanti ketika kita masuk, kita bertemu, akan saya cek hasil rangkuman kalian. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, selalu jaga jarak dengan orang lain, selalu gunakan hand sanitizer ketika kalian setelah bepergian, seperti itu. Ketika kalian menjaga diri kalian, berarti kalian juga menjaga keluarga kalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati.